Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Indrayanti. Saya salah satu peserta pelatihan pembelajaran mendalam di Kabupaten Waikanan. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Baradatu, Kabupaten Waikanan. Dalam video ini saya mencoba memaparkan laporan kegiatan on job training 2 yang telah kami lakukan. Perlu ditekankan bahwa laporan dalam bentuk video ini bukanlah tugas utama kami, namun kami para peserta pembelajaran mendalam di Kabupaten Waikanan ini telah dibekali dengan grow mindset, sehingga kami mencoba untuk memaparkan laporan ini dalam bentuk video. Laporan kegiatan on the job training 2 pembelajaran mendalam oleh kelompok 2 terdiri dari Bapak Ahmad Sabtu Sahrir, Ibu Eka Tatarismawati, Ibu Dina Ninda, Ibu Cynthia Martanovi, Ibu Sri Hartini, Ibu Siti Istiqomah, Ibu Giarti, dan Rahma Indrayanti. Identitas kegiatan OJT 2 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 di SMA Negeri 1 Baradatu pukul 9 sampai dengan selesai. Nama kegiatan on job training pembelajaran mendalam, jenis kegiatan observasi open class, kemudian guru model Rahma Indrayanti dengan mapel fisika asal sekolah SMA 1 Baradatu dengan pokok bahasan listrik dan magnet. Kelompok kami difasilitatori oleh Ibu Dewi Sartika, MPD. Proses kegiatan ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan rekan atau peserta OJT lainnya, yaitu guru model Rahma Indrayanti, observer Pak Ahmad Sabtu Sahrir, kemudian ada Bu Eka Tatarismawati, kemudian dokumentasi Ibu Dina Ninda, persiapan kelas Ibu Cynthia Martanovi, kemudian koordinator lapangan itu ada Bu Sri Hartini, Ibu Giarti, dan Ibu Siti Istiqomah. Dari mulai kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup, keseluruhan sudah sesuai. Orientasi pelaksanaan pembelajaran dari 8 profil lulusan yang muncul dalam RPM itu ada 4, dan pada proses pembelajaran pun ada 4, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Selanjutnya, pengalaman belajar. Pengalaman belajar yaitu memahami, mengaplikasi, dan juga merefleksi sudah tampak dalam proses pembelajaran. Terlihat pada saat persiapan praktikum, guru menjelaskan prosedur praktikum, kemudian memperagakan cara penggunaan alat, kemudian memberitahu bahwa dalam praktikum listrik ini kita harus melakukan pengamanan karena takutnya akan terjadi peristiwa kesetrum. Sehingga pada saat praktikum siswa sudah paham dan melaksanakan semua prosedur dalam praktikum, sehingga proses praktikum tersebut berjalan dengan baik dan benar. Pada saat proses merefleksi, murid secara sadar antusias mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir. Terlihat pada saat kegiatan pembelajaran, murid dapat menyimpulkan
hasil dari belajar dan dapat mempresentasikan hasil pembelajaran itu sendiri, serta murid dapat merefleksi proses pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran terdiri dari 3, yaitu berkesadaran, kemudian bermakna, dan juga menggembirakan. Terlihat pada saat siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan praktikum, dan pada akhir pembelajaran siswa dapat memahami prinsip kerja dari listrik dan magnet. Begitu juga pada prinsip pembelajaran mendalam yang ketiga, siswa sangat gembira, antusias mengikuti pembelajaran sampai dengan kegiatan akhir. Selanjutnya, kerangka pembelajaran. Model dalam pembelajaran ini yaitu problem based learning. Jadi pada praktek pedagogis, Bapak Ibu, guru menggunakan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan deep learning. Kemitraan pembelajaran. Selanjutnya, kemitraan pembelajaran. Kemitraan dalam pembelajaran terlihat pada saat guru bekerja sama dengan teman diklat yang lainnya, dari mulai diskusi sebelum pelaksanaan, kemudian persiapan kelas, dan sampai proses pelaksanaan, semua dilakukan berkolaborasi dengan teman diklat lainnya. Terlebih lagi, pemanfaatan listrik magnet ini dapat digunakan untuk pembuatan kendaraan listrik seperti motor listrik, mobil listrik, bahkan juga hal ini dapat mengurangi bahkan menghilangkan penggunaan bahan bakar kendaraan yang berasal dari fosil, sehingga menurunkan emisi karbon dan juga polusi udara. Materi ini biasanya disampaikan juga di pelajaran biologi maupun pelajaran kimia. Kemudian pada lingkungan pembelajaran, di sini guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, yang nyaman, dan juga saling memuliakan. Pemanfaatan digital. Pemanfaatan teknologi digital dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, kolaboratif, dan kontekstual, serta mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran. Dan dalam proses ini, guru sudah menggunakan teknologi pada saat menayangkan bahan ajar berupa video pembelajaran, kemudian guru mengajak siswa ice breaking menggunakan speaker aktif dan juga LCD, sehingga siswa tampak semangat dan antusias dalam mengikuti ice breaking tersebut. Ice breaking tersebut, guru mengajak siswa untuk melakukan tarian pacu jalur yang sedang tren di dunia maya atau di sosial media. Di sini siswa tampak gembira karena melakukan tarian pacu jalur ini bersama-sama dengan teman dan juga guru. Namun pada saat asesmen awal dan asesmen akhir, guru menggunakan aplikasi Quizizz. Dan hal ini tidak bisa dilakukan oleh peserta didik karena peserta didik tidak membawa handphone, dikarenakan peraturan di sekolah tersebut tidak membolehkan siswa membawa handphone. Sehingganya pelaksanaan asesmen awal dan juga asesmen akhir menggunakan cara yang konvensional. Bagian yang keempat, eksplorasi aktivitas pembelajaran. Aktivitas guru. Di awal kegiatan, guru sudah menyampaikan salam, menanyakan kabar, memberikan pertanyaan pemantik, kemudian menanyakan materi sebelumnya, lalu mengajak siswa ice breaking. Namun, pada saat asesmen awal, tidak dapat menggunakan pemanfaatan digital karena terkendala dengan peraturan sekolah yang tidak membolehkan peserta didik untuk membawa gadget ke sekolah. Kemudian pada kegiatan inti, guru sudah melaksanakan sintak-sintak pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran based learning, seperti mengorganisasikan siswa, kemudian membimbing siswa dalam berdiskusi kelompok, dan lain sebagainya.
Pada kegiatan penutup, guru sudah mengarahkan siswa untuk menjawab soal, kemudian merefleksi pengalaman belajar siswa. Guru menyampaikan judul materi yang akan disampaikan pada pembelajaran selanjutnya. Namun, sama dalam perihal kegiatan asesmen awal, di asesmen akhir juga tidak bisa menggunakan pemanfaatan digital, yaitu media kuisis, karena terkendala dengan peraturan sekolah tersebut. Kemudian untuk aktivitas murid, sama halnya dengan yang dilakukan guru, murid menjawab salam, kemudian murid melakukan ice breaking bersama guru, murid melakukan asesmen awal, dan melakukan asesmen akhir. Pada saat kegiatan inti juga, siswa atau murid sudah melakukan kolaborasi, diskusi kelompok, kemudian melakukan presentasi dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, pada kegiatan awal, akhir, dan inti, ketiganya baik murid maupun guru sudah melaksanakan sesuai dengan RPM yang sudah direncanakan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke kegiatan inquiry kolaboratif. Di sini terdapat temuan dari observer. Yang pertama, belum menyampaikan RPM pada saat memulai kegiatan pembelajaran, sehingga observer mencatat seluruh kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan pada saat proses itu terkendala dengan jaringan, sehingga pada saat guru meng-share RPM tersebut terkendala oleh jaringan. Selanjutnya, belum menyampaikan kolaborasi dengan jelas. Hal ini yang dimaksud adalah kolaborasi antar materi yang disampaikan tersebut, atau berkolaborasi dengan guru lain. Menurut guru, kolaborasi antar guru itu sulit dilakukan karena semua guru sudah memiliki tupoksi masing-masing, sehingga pada proses pembelajaran tidak ada guru yang menganggur, sehingga kita harus mengkorelasikan materi kita dengan materi yang lain. Seperti tadi pemanfaatan listrik magnet itu bisa digunakan untuk mengurangi emisi karbon, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, sehingga dapat mengurangi efek pemanasan global. Hal ini bisa disampaikan juga di pelajaran biologi maupun pelajaran kimia. Kemudian pemanfaatan digital belum maksimal. Hal ini dikarenakan di sekolah tersebut memiliki peraturan bahwa siswa tidak boleh membawa gadget, membawa handphone ke sekolah. Kemudian masukan dari observer, Bapak dan Ibu observer menyampaikan sebaiknya guru menyampaikan RPM sebelum pembelajaran, atau guru mencetak, sehingga ketika terjadi kendala sinyal atau internet itu tidak menghambat proses observasi. Kemudian yang kedua, sebaiknya guru lebih memaparkan lagi dengan jelas kolaborasi antar materi. Kemudian yang ketiga, sebaiknya guru meminta izin kepada pihak sekolah agar siswa diperbolehkan untuk membawa handphone demi mengoptimalkan pemanfaatan digital tersebut. Kesimpulan yang pertama, RPM dibagikan sebelum proses pembelajaran, memaparkan kolaborasi antar materi dengan jelas, dan mengoptimalkan pemanfaatan digital. Untuk rekomendasi pada pembelajaran ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan khususnya pada pemanfaatan digital, sebaiknya guru bekerjasama dengan pihak sekolah agar siswa diperbolehkan untuk membawa handphone ke sekolah, sehingga pemanfaatan digital dapat terlaksana dengan maksimal. Kemudian pada OJT 3, sebaiknya guru mencetak modul ajar atau RPM atau rencana pembelajaran sebelum proses pembelajaran agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan optimal. Nah, berikut adalah lampiran. Lampiran ini sudah kami rangkum dalam Google Drive. Kemudian video pembelajaran guru model di kelas itu sudah kami upload di dalam YouTube, sehingga Bapak Ibu bisa melihat di dalam link tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.